Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di materi untuk mata kuliah sistem cerdas untuk jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Dan topik kita hari ini adalah kita akan membahas tentang fuzzy multi criteria decision making. Nah, apa itu multi criteria decision making? Ketika kita belajar di teknik industri, ya, ketika Anda belajar di teknik industri, Anda sering sekali mendapati bahwa ketika ada sebuah masalah itu dalam proses penyelesaiannya itu kita dihadapi dengan ada berbagai macam alternatif untuk solusi dan ada berbagai kriteria untuk menyelesaikan solusi tadi. Jadi multi criteria decision making itu adalah salah satu metode yang bisa membantu pengambil keputusan dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap beberapa alternatif keputusan yang harus diambil dengan beberapa kriteria yang akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi intinya untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu kita mempunyai beberapa alternatif yang dipilih. Dan dalam memilihnya, itu kita dihadapkan ke beberapa kriteria. Nah, satu hal yang menjadi permasalahan adalah apabila bobot kepentingan dari setiap kriteria dan derajat kecocokan dari setiap kriteria terhadap setiap alternatif terhadap kriteria, itu mengandung ketidakpastian. Ya. Nah, beberapa contoh tool atau metode yang biasa kita pakai untuk pemilihan atau menyelesaikan kasus multi criteria decision making itu misalnya ada AHP misalnya, ada ANP dan sebagainya. Nah, kalau AHP itu juga ada proses penilaian tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Oke. Dan juga ada tingkat kecocokan masing-masing alternatif terhadap kriterianya. Nah, proses penilaian tadi biasanya dilakukan secara CRIPS menggunakan angka misalnya 1 sampai 9. Nah, permasalahannya bagaimana ketika si observer atau orang yang kita minta untuk memberikan penilaian tadi itu melihat bahwa di situ ada sebuah ketidakpastian dan dia kesulitan untuk memberikan penilaian dalam bentuk angka. Nah, untuk mendekati kasus seperti hal tersebut, maka kita bisa membiarkan dalam tanda kutip ya, membiarkan si penilai itu memberikan penilaiannya secara kualitatif dan dipresentasikan dengan bahasa linguistik yang dia pahami. Jadi misalnya bisa dengan bahasa misalnya tingkat kepentingannya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah dan sebagainya. Dan tingkat kecocokannya sangat cocok, cocok, biasa misalnya, atau tidak cocok, sangat tidak cocok. Nah, bagaimana langkah-langkah multi criteria decision making? Langkah pertama adalah biasanya kita melakukan representasi masalah terlebih dahulu. Ya, kita mengidentifikasi tujuan dari kita melakukan pemilihan, mengumpulkan alternatif keputusannya dan sebagainya. Nah, misalnya kita mempunyai N alternatif, maka alternatif tadi kita tulis sebagai AI, di mana I itu bisa 1, 2, 3, sampai N. Kemudian kita juga identifikasi kriteria yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusannya. Ya, misalnya kita dapat K kriteria, maka kita bisa tulis sebagai CT, maksudnya itu T ya. Jika ada T kriteria gitu, ada K kriteria maksudnya, maka kita tulis CK, K-nya itu 1, 2, 3 sampai ke K gitu. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, berikutnya adalah kita membangun struktur hierarki dari masalah tadi. Nah, kalau Anda lihat struktur hierarki di sini mirip seperti AHP, ya karena AHP itu salah satu metode untuk fuzzy multi kriteria, salah satu metode untuk multi kriteria decision making. Jadi Anda lihat di situ ada satu tujuan yang sudah di-set di langkah pertama tadi, kita mengidentifikasi tujuan. Kemudian ada kriteria yang kemudian kita identifikasi dan alternatifnya. Ya. Kriterianya ada K, alternatifnya ada sampai N misalnya.
Nah, kemudian langkah berikutnya kita melakukan evaluasi himpunan fuzzy. Nah, dalam step ini kita baru masuk ke dalam fuzzy multi kriteria decision making. Yaitu langkahnya adalah kita memilih himpunan rating untuk bobot-bobot kriteria, ya, ranking untuk bobot kriteria dan derajat kecocokan setiap alternatif dengan kriterianya. Yang perlu diingat bahwa himpunan tadi, ya, itu harus menggunakan variabel linguistik. Misalnya, tadi pernah saya sampaikan tingkat kepentingan, ya, misalnya sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi, dan sebagainya. Nah, sesudah rating himpunan rating ini ditentukan, maka kita harus menentukan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan untuk setiap rating. Biasanya kita menggunakan fungsi himpunan fuzzy segitiga. Ya, kalau Anda lihat di sini, himpunan fuzzy segitiga ada A, B, dan C. Bagaimana untuk mencari nilai derajat keanggotaan yang ada di antara A sama B. Direview lagi dengan rumus segitiga. X min A dibagi B min A, dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya WT itu adalah bobot untuk kriteria CT. Jadi WT itu adalah bobot untuk kriteria CT. Ya. Jadi kalau kita punya W1 itu artinya dia bobot untuk kriteria C1. Kita punya W2 itu artinya bobot untuk kriteria C2 dan seterusnya. Dan kemudian SIT adalah rating fuzzy untuk derajat kecocokan alternatif AI dengan kriteria CT. Nah, apa yang disebut dengan derajat kecocokan dan derajat kepentingan, ya, atau bobot? Nah, sebelum saya lanjutkan tadi, jadi kriteria ini di sini, ya, struktur hierarki tadi, itu masing-masing akan kita kasih bobot. Seberapa penting kriteria tadi, dalam proses pengambilan keputusan. Ya, kalau mereka mempunyai bobot yang sama, berarti atau kepentingan yang sama, berarti bobot mereka sama. Ya. Tetapi kadang-kadang muncul kasus di mana masing-masing kriteria itu mempunyai bobot yang lebih tinggi daripada yang lain. Lebih tinggi daripada yang lain. Nah, berapa bobotnya itu adalah derajat kepentingan. Nah, kalau derajat kecocokan, itu adalah menentukan seberapa cocok satu alternatif terhadap kriteria. Misalnya dalam kasus ini ya, seberapa cocok A1 terhadap kriteria C1. Seberapa cocok A1 terhadap kriteria C2. Seberapa cocok A1 terhadap kriteria CK. Itu disebut dengan derajat kecocokan. Jadi kalau derajat atau rating kepentingan, yaitu seberapa penting kriteria terhadap tujuannya. Nah, kalau derajat kecocokan, itu seberapa cocok si A1 terhadap kriterianya. Nah, kembali ke sini tadi, jadi SIT itu adalah rating fuzzy untuk derajat kecocokan alternatif A1 terhadap kriteria CT atau AI terhadap CT. Itu SIT. Dan F adalah indeks kecocokan fuzzy dari alternatif AI yang merepresentasikan derajat kecocokan keputusan dengan kriteria keputusan diperoleh dari agregasi SIT dan WT. Nah, langkah berikutnya adalah mengevaluasi bobot kriteria dan derajat kecocokan setiap alternatif dengan kriterianya. Jadi kita evaluasi bobot kriterianya dan derajat kecocokannya. Nah, berikutnya kita mengagregasi bobot kriteria dan derajat kecocokan setiap alternatif dengan kriterianya. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan agregasi terhadap hasil keputusan para pengambil keputusan atau decision maker, antara lain dengan mean, median, max, min, dan sebagainya.
Nah, kalau misalnya operator plus dan multiplication adalah operator yang digunakan untuk penjumlahan dan perkalian fasi, maka dengan menggunakan operator min, FI, ya FI itu ini tadi, mana? Ini, ya, derajat indeks kecocokan fasi, ya, itu bisa dirumuskan sebagai, Anda lihat di sini, FI sama dengan 1 per K, di mana K adalah jumlah kriteria. Oke. Kemudian SI tadi adalah derajat kecocokan, dikalikan bobotnya, dan seterusnya. Nah, berikutnya dengan mensubstitusikan SIT dan WT dengan bilangan fasi segitiga. Ya. Jadi fasi segitiga itu misalnya ada untuk bobot ada parameternya ada A, B, C. Kemudian untuk derajat kecocokan ada O, P, dan Q. Ya. Maka kita harus mencari nilai YI, QI, dan ZI. Di mana YI sama dengan 1 per K, sigma T sama dengan 1 sampai K, ya. OIT kali AI. Jadi OIT itu dapat dari sini, AI dapat dari derajat kecocokannya. Dan perlu diingat bahwa SIT dan WT, ya, ini adalah bilangan fasi segitiga. Jadi kalau misalnya di sini untuk derajat kecocokan tadi ini A, B, C. Nah, kalau kepentingannya ada O apa tadi? Bentar ya. OPQ. Ini ada O, ada P, ada Q. Ini sudah lihat O, P, dan Q. Nah, langkah berikutnya kita melakukan seleksi alternatif yang optimal. Dengan cara bagaimana? Memprioritaskan alternatif keputusan berdasarkan hasil agregasinya. Ya, hasil agregasinya. Jadi prioritas dari hasil agregasi dibutuhkan dalam rangka proses perangkingan alternatif keputusan. Karena hasil agregasi ini direpresentasikan dengan menggunakan bilangan fasi segitiga. Jadi misalnya A, B, C untuk tingkat kecocokan dan O, P, Q untuk kepentingan gitu kan. Maka dibutuhkan metode perangkingan untuk bilangan fasi segitiga yang dapat dipakai misalnya nilai total integral. Ya kan? Jadi misalnya F adalah bilangan fasi segitiga, ya, maka total integralnya kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Ya, I nilai total integral dengan nilai alfa dan nilai T sama dengan 1/2 ya, dalam kurung alfa C ditambah B ditambah 1 min alfa kali A. 1 min alfa kali A. Jadi rumus untuk mencari nilai total integral, di mana ABC itu adalah himpunan parameter dari himpunan fasi segitiga. Di mana alfa itu adalah indeks keoptimisan, ya, yang nilainya 0 sampai 1. Kalau alfa yang semakin besar, itu mengindikasikan bahwa derajat keoptimisan semakin besar. Nah, dalam memilih alternatif keputusan tertinggi, itu kita pilih berdasarkan nilai F yang terbesar. Nilai F yang terbesar. Nah, contohnya bagaimana? Ini misalnya ada suatu stasiun televisi di Yogyakarta. Ya. Ada sebuah stasiun televisi, dia ingin menempatkan 3 pemancarnya di suatu lokasi. Jadi dia ingin menempatkan pemancar di satu lokasi. Jadi tujuannya adalah memilih lokasi untuk pemancar. Nah, ada 3 lokasi yang akan dijadikan alternatif. S1 itu adalah Kota Baru, S2 itu adalah Kaliurang, dan S3 Piungan. Kemudian itu jadi S1, S2, S3 tadi adalah alternatifnya. Nah, kemudian ada 5 atribut atau 5 kriteria dalam proses pengambilan keputusannya. Ada C1 sampai C5. C1 ketinggian lokasi, artinya kalau semakin tinggi itu semakin bagus gitu kan. Kemudian yang kedua, ketidakpadatan bangunan di sekitar lokasi, yang bisa jadi berhubungan dengan safety. Kemudian C3, kedekatan dengan pusat kota. C4, keamanan lokasi. Dan C5, kedekatan dengan pemancar lain yang sudah ada. Nah, untuk
menyelesaikan kasus tadi, kita mulai dari langkah pertama, yaitu merepresentasikan masalah. Tujuannya adalah mencari lokasi terbaik untuk menempatkan pemancar TV berdasarkan kriteria tertentu. Ada 4 lokasi yang diberikan, ada 3 lokasi yang diberikan, salah di situ. Ada A1, A2, dan A3. Ya, dengan A1 itu Kota Baru, A2 itu Piungan, dan A2 itu Kaliurang, A3 itu Piungan. Dan kriterianya ada 5, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, kemudian kalau kita buat struktur hierarkinya menjadi seperti ini. Ya, di sini ada kriteria. Ini kriteria pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian di sini ada alternatif. Alternatif pertama, kedua, ketiga. Oke, langkah pertama kita harus mengidentifikasi, ya, menentukan seberapa penting masing-masing kriteria terhadap proses pengambilan keputusan. Ya. Misalnya untuk himpunan fuzzy, ya, untuk bobot kepentingan, ya, itu misalnya kita buat jadi 5 ini. Ya, misalnya sangat rendah, SR sangat rendah, R itu rendah, C itu cukup, T itu tinggi, dan ST itu sangat tinggi. Kemudian untuk derajat kecocokan masing-masing alternatif terhadap kriteria, kita juga bagi menjadi 5. Ya. SK itu sangat kurang, K itu kurang, C itu cukup, B itu baik, dan SB itu sangat baik. Nah, ini adalah fungsi keanggotaan untuk setiap elemen, untuk fungsi kecocok, untuk derajat tingkat kepentingan dan derajat kecocokan. Jadi misalnya ini sangat rendah, ya, itu himpunan fazinya itu sama dengan sangat kurang, yaitu 0, 0, 0,25. Jadi kalau digambar kira-kira begini nih. Nah, ini 0,25. Nah, 0 dan 0 di sini. Berarti ini sangat kurang. Sini 1. Kemudian rendah, ya, rendah dan kurang itu A-nya 0, B-nya 0,25, C-nya 0,5. Jadi kira-kira bentuknya begini, dan ini 0,5, di sini 0,25. Yang C cukup itu 0,25, 0,5, dan 0,75. Di gambarnya kira-kira begini. Di sini 0,75. Kemudian yang tinggi itu 0,5, 0,75, dan 1. Ini, dan 1 begini. Kemudian ini 1 di sini. Nah, kemudian berikutnya untuk yang sangat tinggi dan sangat bagus itu 0,75, 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 himpunan fazi yang dipakai. Nah, Anda ingat-ingat ini? Saya kira nggak susah untuk diingat. Karena nilainya 0, 0, 0,25, kemudian 0, 0,25, 0,5, yang cukup 0,25, 0,5, 0,75, dan seterusnya. Nah, ini untuk bilangan operasi segitiga untuk rating kepentingan dan derajat kecocokan. Nah, misalnya dengan rating kepentingan dan derajat kecocokan tadi sudah diambil sebuah, kita kasih ke expert, ke pakar, kemudian kita minta mereka menilai seberapa cocok rating kepentingan terhadap kriteria. Jadi misalnya penilaian pakar hasilnya sebagai berikut nih. Jadi rating kepentingan untuk C1, ya, misalnya sangat tinggi hasilnya, ini penilaian pakar, C2 tinggi, C3 cukup, C4 rendah, C5 tinggi. Itu rating kepentingan. Oke. Nah, berikutnya adalah kita diminta juga, atau kita meminta pakar untuk menilai seberapa cocok masing-masing alternatif terhadap kriteria. Masing-masing alternatif terhadap kriteria. Contoh misalnya A1. A1 itu kecocokan terhadap C1 sangat kurang.
A2 kecocokan terhadap C2 ya, itu kurang. Tapi A3 kecocokan terhadap C3 sangat bagus dan begitu seterusnya. Oke. Nah, ini kita minta dari pakar. Artinya pakar tidak diminta menilai secara angka 1 sampai 9 seperti di AHP misalnya, ya. Tapi kita kasih dengan bahasa linguistik mereka, dengan bahasa yang mereka lebih bisa cerna dengan lebih mudah gitu. Oke. Dan ini dengan mensubstitusikan bilangan fuzzy ke setiap variabel linguistik di persamaan 2 yang ada di slide sebelumnya sampai persamaan 5, kita memperoleh nilai kecocokan fuzzy yang ada di tabel di bawah ini. Nah, misalnya alternatif A1, berapa nilai kecocokan fuzzy-nya? Nilainya ini 0,0625, 0,2625, dan 0,5510. Dapatnya dari mana? Nah, kita lihat. Ini adalah rating kepentingan ya, yang semua alternatif mempunyai nilai yang sama, tapi masing-masing alternatif bisa jadi nilainya ini berbeda, bisa jadi sama juga. Nah, Anda lihat, kita mau menghitung Y1, Q1, dan Z1. Y1, Q1, dan Z1. Oke. Nah, kita lihat rumusnya dulu. Kita buka lagi rumusnya. Nah, ya, ini Y, I, Q, I, dan Z, I adalah 1 per K, sigma I sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai K, OIT dikalikan AIT, di mana OIT OIT tadi adalah elemen dari SIT. SIT itu adalah rating derajat kecocokan, ya, derajat kecocokan. Nah, kemudian AIT, OIT dikalikan AIT, AIT itu adalah rating kepentingan dari masing-masing kriteria. Nah, dari situ kita dapat mana tadi nilai seperti ini, ya. Nilai seperti ini. Jadi tadi untuk YI sama dengan Y1, ya. Y1 misalnya untuk alternatif 1 nih artinya. Sigma T sama dengan 1 sampai K, ini seper K kayaknya. K-nya itu jumlah kriterianya. Ya. Kemudian OIT dikalikan AI. Oke. OIT itu rating kepentingan ini, dan ingat derajat kecocokannya apa himpunan fuzzy-nya kalau sangat tinggi itu 0,75, 1,1. Oke. Nah, kemudian SK untuk rating kepentingan itu 0,0,0,25. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung YI. YI ya, di sini seper-K, 1/5 udah masuk ke sini. 0,75 ya, ini adalah nilai O pada kriteria pertama, yaitu 0,75. Dikalikan SK, nilai A-nya berapa? Yaitu 0. 0 itu masuk ke sini. Paham ya? Nah, kemudian itu baru yang pertama. Yang kedua, Anda lihat. Di sini nih, T. T itu apa namanya? Parameternya adalah sebentar. Ini 0, 0, berapa tadi?
tinggi itu berarti 0,5, kemudian 0,75 dan 1. 0,5 ini ya. 0,5 ya. Ini kemudian dia akan masuk ke sini. Ini adalah SIT untuk kriteria kedua. Nah, kemudian K ini itu kalau kurang, kan derajat keanggotaannya berapa? 0, 0,25, dan 0,5. Ya, 0 masuk ke sini. Begitu seterusnya kita hitung untuk yang C3 dan C3 terhadap A1, kemudian rate kepentingan C4, dan kecocokan A1 terhadap C4, ya. Kemudian rate kepentingan C5 dan A1 terhadap A5. A5 terhadap A1 terhadap C5 maksudnya. Nah, kalau Anda mau cara gampang ini, cara gampang misalnya ya, Anda lihat ini. Ya. Contoh misalnya ini ada ST nih. ST itu nilainya ini tadi. Himpunan fazinya 0,75, 1 dan 1. Nah, ini masuk aja nih 0,75, 1, 1. Cara gampang, tapi nggak ngikutin rumus, tapi lebih gampang daripada Anda mikir rumus bingung. Nah, kemudian ini ST, kemudian A1 terhadap ST itu sangat kurang, ya kan? SK itu berapa tadi? 0, 0, 0,25. Anda lihat 0, 0, 0,25. Ya, selesai. Kemudian A1 terhadap C2. Ya, begitu seterusnya, dan kita akan dapat ini, dan ini. Y1, Y2, dan Z1. Nah, berikutnya, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung indeks kecocokan fazi. Ya. Indeks kecocokan fazi untuk Y2, Q2, dan Z2. Begitu juga untuk A3. Nilainya ini. Oke. Nah, setelah indeks kecocokan fazi kita dapat, langkah berikutnya kita menggunakan menseleksi alternatif yang optimal dengan nilai total integral. Ya, nilai total integral. Jadi misalnya kita pakai 3 nilai alfa misalnya. Ya, ini misalnya total integralnya ini kan 0, untuk A1 ini 0,0625, 0,2625, dan 0,550 ada di sini. Nanti akan kita hitung. Ya. Ini misalnya kita pakai nilai alfa 0, alfa 0,5, dan alfa 1. Ya. Rumusnya seperti apa? Kita review lagi. Pakai rumus yang ini. Ya. Nilai total integral pada nilai alfa dan nilai T tertentu setengah. Alfa C ditambah B ditambah 1 min alfa kali A. Ya, jadi cara ngitungnya kira-kira seperti ini. Saya coba ambil contoh untuk nilai alfa 0,5. Ya, ini nilai A, B, C-nya untuk masing-masing alternatif dari ini tadi. Ya, indeks kecocokan fazi. A, B, C, ini A, B, C untuk yang A2, ini A, B, C untuk yang A3. Nah, untuk nilai total integral alternatif pertama, ya, 1/2 alfa kali C. Jadi C-nya ini, kan alfa 0,5 kan. Ya, kalikan B, ini B-nya. Terus 1 min alfa kali A. Dapat nilai ini, dan ini. Ya. Dan kemudian karena nilai total integral terbesar itu adalah F3, ya, maka kita pilih alternatif ketiga. Memiliki total integral terbesar, ya, tanpa melihat nilai alfanya. Jadi alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 0, 0,5, dan 0, dan nilai alfa 1, A3 itu mempunyai nilai yang selalu terbesar dibanding dengan alternatif yang lain. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan tentang fuzzy multi-criteria decision making.
Ya, kita ketemu lagi di pertemuan di topik yang lain untuk mata kuliah sistem cerdas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.